Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Amal yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai oksidasi biologis. Kami dari kelompok C06 dari kelas FM19C yang terdiri dari saya sendiri, Siti Ninggrum-Mataningsih, dan teman saya Santika Citra Peronita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Santika. Kepada Santika, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu oksidasi biologis. Secara kimiawi, oksidasi adalah pengeluaran elektron dan reduksi sebagai penambah elektron. Oleh sebab itu, oksidasi suatu molekul atau donor elektron selalu disertai oleh reduksi molekul kedua atau aseptor elektron. Selanjutnya ada oksidasi biologis dibagi menjadi 5. Yang pertama, oksidasi menggunakan oksigen sebagai aseptor hidrogen. Yang kedua, dehidrogenase. Yang ketiga, hidroperoksidase menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat. Yang keempat, oksigenase mengatalisis pemindahan langsung dan penggabungan oksigen ke dalam suatu molekul substrat. Yang kelima, superoksida dimutasi melindungi organisme aerob dari toksisitas hidrogen. Selanjutnya ada oksidasi menggunakan oksigen sebagai aseptor hidrogen. Yang pertama ada sitokrom. Sitokrom adalah suatu homoprotein yang terdistribusi luas dalam banyak jaringan. Sitokrom oksidase memiliki gugus prostetik heme yang biasa terdapat di mioglobin, hemoglobin, dan sitokrom lain. Yang kedua ada flavoprotein. Enzim flavoprotein mengandung flavin monokloetida atau FMN atau bagai gugus prostetik. FMN atau FAD dibentuk dalam tubuh dari vitamin riboflavin. FMN atau FAD biasanya berikatan secara erat tetapi bukan secara kovalen dengan protein koenzimnya masing-masing. Metaflavoprotein mengandung satu atau lebih logam sebagai kofaktor esensial. Selanjutnya ada dehidrogenase, yaitu mempunyai fungsi utama. Yang pertama, memindahkan hidrogen dari satu substrat ke substrat lain. Dalam suatu reaksi oksidasi reduksi berpasangan, dehidrogenase sering menggunakan koenzim atau pembawa hidrogen, yang umumnya misalnya NAD+. Yang kedua, memindahkan elektron pada rantai respiratorik, transport elektron dari substrat ke oksigen. Lalu di sini ada dehidrogenase mempunyai dua bagian. Yang pertama ada nikotinamida. Dehidrogenase bergantung pada koenzim nikotinamida. Pada bagian dehidrogenase menggunakan NAD+ atau nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, NADP+ atau keduanya yang terbentuk di tubuh dari vitamin niacin, seperti pada gambar di samping. Yang kedua ada riboflavin. Gugus flavin seperti FMN atau FAD berikatan dengan berbagai dehidrogenase dan juga dengan berbagai oksidase. Seperti yang dijelaskan di atas, FAD adalah aseptor elektron dalam reaksi di bawah ini. FAD menerima 2 elektron dan 2 H+ dalam reaksi membentuk FADH2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidroperoksidase menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat. Nah, hidroperoksidase ini memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari efek merugikan spesies oksigen reaktif atau juga disebut dengan ROS. ROS ini adalah molekul yang beroksigen yang sangat reaktif. Kemudian hidroperoksidase ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada peroksidase. Peroksidase ini sering ditemukan dalam susu, di leukosit,
trombosit, serta jaringan lain yang terlibat dalam metabolisme eikosanoid. Gugus protestiknya adalah protoheme. Reaksi yang dikatalisis oleh peroksidase ini tidaklah sederhana. Untuk reaksinya kita bisa lihat bersama pada reaksi peroksidase ini H2O2 bereaksi dengan AH2 akan menghasilkan 2H2O plus A. Dan pada katalase adalah suatu homoprotein yang mengandung 4 gugus heme. Katalase ini bekerja sebagai peroksidase, yaitu untuk mengatalisis reaksi. Tetapi katalase juga dapat mengatalisis penguraian H2O2 yang terbentuk dari kerja oksigenase menjadi air dan oksigen. Nah, untuk reaksi katalasenya bisa kita lihat bersama. Kemudian katalase ini ditemukan dalam darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Nah, peroksisom ini ditemukan di banyak jaringan termasuk hati. Organel ini kaya akan oksidase dan katalase. Kemudian, pada oksigenase mengatalisis pemindahan langsung dan penggabungan oksigen ke dalam suatu molekul substrat. Oksigenase berhubungan dengan sintesis atau penguraian berbagai jenis metabolit. Enzim golongan ini untuk mengatalisis penggabungan oksigen dalam suatu molekul substrat dan memiliki 2 tahap. Yang pertama, oksigen berikatan dengan enzim distus aktifnya, dan oksigen yang terikat tersebut direduksi atau dipindahkan ke substratnya. Kemudian dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama itu ada dioksigenase. Dioksigenase ini reaksi dasarnya itu dikatalisis oleh dioksigenase, yaitu reaksinya A bereaksi dengan O2 menghasilkan AO2. Nah, contoh dioksigenase ini mencakup enzim hati, homogentisat dioksigenase, dan 3-hidroksintranilat dioksigenase yang mengandung besi, dan L-triptofan dioksigenase yang menggunakan heme. Yang kedua, monoksigenase. Atom oksigen lain yang direduksi menjadi air, suatu donor elektron atau suatu kosubstrat bisa kita lambangkan dengan Z. Nah, reaksinya kita bisa lihat bersama di sini. Yang terakhir pada sitokrom P450. Sitokrom P450 ini adalah superfamily penting monooksigenase yang mengandung heme, dan lebih dari 50 enzim golongan ini telah ditemukan dengan genom manusia. Nah, sitokrom P450 ini tempatnya itu terutama di retikulum endoplasma, hati, dan usus. Tetapi sitokrom P450 ini ditemukan di mitokondria beberapa jaringan. Kemudian, pada superoksida dimutasi melindungi organisme aerob dari toksisitas oksigen. Pemindahan elektron tunggal ke O2 akan menghasilkan radikal bebas anion superoksida atau O2- yang berpotensinya untuk merusak. Mudahnya superoksida ini terbentuk dari oksigen di jaringan, dan keberadaan superoksida dismutase atau SOD, yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk membersihkan zat ini di semua organisme aerob. Nah, menunjukkan bahwa si toksisitas potensial oksigen itu
disebabkan oleh perubahannya menjadi superoksida. Kemudian superoksida ini terbentuk jika flavinnya itu tereduksi. Contohnya, oksidasi mengalami reoksidasi secara univalen oleh oksigen molekuler. Nah, contoh reaksinya kita bisa lihat bersama. Dan pada superoksida ini juga dapat mereduksi sitrokrom C teroksidasi. Untuk reaksinya juga kita bisa lihat bersama, atau juga bisa dihilangkan oleh superoksida dismutase yang dapat mengatalisis perubahan O2- sehingga menjadi oksigen dan hidrogen peroksida. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.